الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. صد الشيطان, jebakan setan atau perangkap setan. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, minan nasi, dari beberapa orang, may ya'tihim, siapa orang, ya'tihim, mendatangi akan mereka, an-nas asy-syaitanu, oleh setan, bi tariqil mali, dengan jalan harta, dengan jalan harta benda. Fayasuna, maka berbuat maksiat oleh mereka, an-nas, rabbahum, akan Tuhan mereka, min ajlil mali, dari hanya karena harta. Bismillah. Al-malu, bermula harta, masyadatus syaitani, itu perangkap setan, yasidu, memburu, biha, dengannya masyadah, bani, oleh syaitan, bani Adam, akan manusia, illa, kecuali man rahimallahu, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Katsirun minan nas, banyak dari orang-orang, min hubbil mali, dari karena mencintai harta, yakfuruna, menjadi kafir mereka, billahi, dengan Allah. Katsirun, banyak, minhum, dari mereka orang-orang, ya'sunallaha, berbuat maksiat oleh mereka, Allah, akan Allah, min ajlil mali, dari karena harta. Ala tarawna, tidakkah melihat oleh kalian, anna katsiran minan nasi, bahwa banyak dari orang-orang, yatrukuna sholawati, meninggalkan oleh mereka akan salat-salat yang 5 waktu, ila ma ba'dal ghurubi, hingga apa yang setelah, hingga apa yang telah terbenam matahari.
meninggalkan salat mereka. Yatrukuna az-zuhra, meninggalkan oleh mereka az-zuhra akan salat zuhur, wal asra dan asar, wal maghriba dan maghrib, min ghairi uzrin, dari tanpa uzur. Min ghairi uzrin, dari tanpa uzur. Min ghairi ayyakuna naiman, dari tanpa bahwa ada dia naiman tertidur, atau nasian atau lupa. Min ajli amali dunyahum, dari karena pekerjaan dunia mereka. Fayasuna, maka berbuat maksiat oleh mereka, rabbahum, akan Tuhan mereka. Yaqa'una, jatuh oleh mereka, fi dzanbin kabirin, dalam dosa yang besar. Masya Allah. Di zaman kita, zaman dahulu atau zaman dahulu aja banyak begitu, apalagi zaman kita sekarang. Tarku fariidatin wahidatin, meninggalkan salat fardu, wahidatin, satu, walaupun satu salat fardu, indallahi, bagi Allah, dzanbun kabirun, itu dosa besar. Kama yaf'alu katsirun minat tujari, sebagaimana yaf'alu, telah berbuat, katsirun, oleh banyak orang, minat tujari, dari para pedagang, min syiddati hirsihim, dari sangat kuatnya keinginan, kerakusan mereka, alal mali, atas harta benda, wa jam'ihi, dan mengumpulkannya, al-mal. Yatrukuna, meninggalkan oleh mereka, az-zuhra, akan zuhur, wal asra, dan asar, wal maghribah, dan maghrib. Tidak salat mereka, apalagi subuh tidur, isya apalagi sama. Nauzubillah. Yaquluna, berkata oleh mereka, nusalli, salat oleh kita, billail, di malam hari. Kata mereka, nanti saja salatnya malam. Fil baiti, di rumah, nusalli, salat oleh kita, kata mereka begitu. Akhirnya siang enggak kerja, malam siang enggak salat, malam tidur, kagak salat juga. Ba'dun nasi, sebagian orang, yatihim, mendatangi oleh setan akan mereka, min tariqi auladihim, dari jalur atau dari jalan anak-anaknya, anak-anak mereka. Katsirun minan nas, banyak dari orang-orang, ya'suna, berbuat maksiat oleh mereka, rabbahum, akan Tuhan mereka, min ajli auladihim, dari karena anak-anak mereka, karena membela mereka. Alaysa hunaka katsirun, alaysa, bukankah, hunaka, di sana, katsirun, banyak, minan nasi, dari kaum perempuan, yatrukna, meninggalkan oleh mereka, ba'dhus salawati, akan sebagian salat-salat fardu, min ajli bukai tifli, dari hanya karena tangisan anak, ngebelain anaknya sampai apa? Meninggalkan salat. Banyak gak begitu? Banyak. Au tahyi'ati ta'ami lahu, atau karena menyiapkan makanan, lahu, baginya anak tersebut, tifl.
Hadza inilah min jumlati masaidis syaitani, dari jumlah perangkap setan lin nisa'i, bagi kaum perempuan. Min huna, dari sinilah, yastaduhunna, memburu oleh setan akan mereka, an-nisa. Falladhi aradallahu, falladhi, maka seorang yang aradallahu, berkehendak oleh Allah, lahu, baginya, al-khaira, akan kebaikan, yasbiru, maka bersabar oleh dia. Nah, jadi orang yang sabar dalam kesusahan, kesulitan, sampai hingga dia tidak meninggalkan kewajiban, inilah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah baginya. Yasbiru, bersabar dia, ala masyaqqatil ibadati, di atas kesulitan ibadah. Fala ya'si, maka tidak berbuat maksiat oleh dia, rabbahu, akan Tuhannya, min ajlil mali, dari karena harta benda, wala min ajlil waladi, dan tidak dari karena anaknya, wala min ajlil qarabati, dan tidak dari karena kerabatnya, teman-temannya atau keluarganya. Masya Allah. Hawa nafsu itu banyak bentuknya, Ujang. Nafsu terhadap harta benda, terhadap ini itu macam-macam. Yang kalau dibelain itu hawa nafsu hingga kemudian meninggalkan kewajiban, itulah yang dimurkai oleh Allah. Masya Allah. Sebenarnya bagian inilah yang didik kita di dalam ajaran agama ini, agar supaya kita menahan hawa nafsu. Karena itu secara khusus disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Masya Allah. Gitu itu. Oh jangan. Kurang lebih intisari ajaran tasawuf itu di sini. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun siapa orang yang takut terhadap keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa, dan menahan oleh dia akan hawa nafsunya. Jangan sampai kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban atau melanggar barang-barang yang diharamkan. Dia menahan dirinya, hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga menjadi tempat tinggalnya. Agama kita itu dibangun di atas dua pondasi pokok: mengerjakan kewajiban, meninggalkan barang yang haram. Itu dah mengerjakan. Iya dua. Mengerjakan kewajiban,
meninggalkan barang yang haram. Orang istiqomah dalam dua perkara ini, itulah orang bertakwa. Iya, istiqomah dalam dua perkara ini, itulah orang bertakwa. Praktiknya itu tadi, menahan hawa nafsunya yang wajib dengan sabar dia kerjakan, yang haram dengan sabar dia tinggalkan. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, alladhi ya'ishu fi hadhihi al-bilad, alladhi, seorang yang ya'ishun, hidup, fi hadhihi al-bilad, di ini negeri-negeri, yajidu fil baiti, mendapati oleh dia, al-ma' as-sakhina, akan air panas, wa in syaa, dan jika berkehendak oleh dia, al-ma' al-barida, akan air dingin. Artinya apa? Mudah mendapatinya. Syekh Abdullah ketika menyampaikan ini hidup di wilayah Timur Tengah, yaitu di Lebanon. Beliau mengatakan, di wilayah kalian ini mudah untuk mendapatkan air, yang panas ada, yang dingin banyak. Wa yatrukus salata, tapi begitu dia meninggalkan salat. Masya Allah. Padahal salat tidak seberapa. Maksudnya dalam mengerjakannya tidak berjam-jam, hanya beberapa menit saja. Man yudayyi'u, siapa orang yudayyi'u, menyia-nyiakan, fardhan wahidan, akan fardu yang satu, akan salat fardu yang satu. Hadza syaitanu, ini syaitan, ittakhadahu, menjadikan akan dia, himaron, keledai. Seperti keledai. Apa maksudnya? Yusarrifuhu, mengarahkan atau memperlakukannya, kaifa yasha, bagaimanapun dia inginkan, dimainin. Keledai dipekerjakan ini itu ngikut aja. Masya Allah. Orang yang melalaikan kewajiban syara, perumpamaan seperti itu, dia dimainkan oleh setan, permainkan oleh setan. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, idza ra'aitum, apabila melihat oleh kalian, insanan, akan seseorang, kana ala halatin sayyi'atin, ada ya, ala halatin sayyi'atin, di atas keadaan yang buruk, wa i'radin 'anil ta'ati, dan berpaling oleh dia dari ketaatan, summa aqbala, kemudian menghadap oleh dia, ila ta'ati, kepada ketaatan, allimuhum, ajarkan oleh kalian akan mereka, annalladzi yuqbilu 'ala ta'ati, sesungguhnya seorang yang menghadap terhadap ketaatan, artinya mengerjakan ketaatan, qad tusibuhu, kadang menimpa akan dia, masaibu, oleh beberapa musibah,
maka nat tusibuhu qablu, apa yang tidak menimpa akan dia sebelumnya. La yughrannakum, janganlah menipu, melalaikan akan kalian, asyaitanu, oleh syaitan. Qad yaqul, kadang berkata oleh syaitan, lakum, bagi kalian, anta, engkau, wahai engkau, kunta, dahulu engkau, fi rahatin wa bastin, dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang dan lapang. Qabla an tuqbila ala ta'ati, sebelum menghadap oleh engkau di atas ketaatan. At-ta'atu hadhihi, ketaatan inilah, kesalehan inilah, sarat, telah menjadikan syu'man, kesusahan, alaika, atas dirimu. Lita'udah, hendaklah kembali oleh engkau, ila ma kunta alaihi, ini kata setan ini, ila ma kunta alaihi, kepada apa yang ada engkau dahulu, minal ingimasi, dalam terjerumus, fil ma'siyati, dalam maksiat, wal bu'di, dan jauh, anil ta'ati, dari ketaatan, kata setan gitu. Kata setan gitu. Kata setan apa? Dulu kamu kagak pernah sholat, rizki kamu mengalir, hidup senang, dagang lancar, usaha lancar. Dulu apapun jadi duit, gitu. Begitu rajin ibadah, dagang seret, rizki seret. Dagang sepatu kagak laku-laku. Iya, jualan hordeng jadi seret. Tadinya mah jarang-jarang di masjid, begitu di masjid mulu, rajin, akhirnya apa? Usaha mandek. Kata setan begitu. Udah kalau gitu apa? Kagak usah sholat, tinggalin aja udah. Dulu aja kamu kagak sholat lancar usaha, sekarang setelah sholat malah susah. Ibadah kamu itulah yang menjadikan kamu kesusahan, kata setan gitu. Kata setan temujang. Fa iyyaka, maka waspadalah engkau, antan khadi'a bisyaitan, tertipu engkau oleh setan. Hati-hati, karena setan itu tipu dayanya itu sangat halus. Tipu daya itu sangat halus. Berbagai upaya. Ya. Dalam Quran disebutkan, dalam firman Allah, setan itu berjanji untuk menipu manusia dari berbagai arah. Apa kata setan itu? Qala bima aghwaytani la aq'udannahum siratal mustaqim. Apa ayatnya? Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata setan itu, saya akan berupaya menyesatkan keturunan Adam ini, yaitu manusia ini, dari berbagai segi, dari depan, belakang, sampai kanan, samping kiri, dengan berbagai upaya. Di zaman Syekh Abdul Qadir saja, yang di masa itu banyak para ulama, banyak orang soleh, lebih atau berpuluh-puluh orang ahli ibadah dijerumuskan oleh iblis. Ya, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya mengerikan. Setan itu tipu daya, muslihatnya itu sangat-sangat banyak dan licik.
apalagi orang kalau tidak berilmu, cukup didatangi oleh setan di dalam mimpinya, oleh setan membentuk seperti seorang syekh, pakai gamis, jenggotnya panjang, pakai imamah, pakai tasbih, bawa tasbih, bijinya gede-gede, bahkan ngasih amalannya ayat kursi. Benar, ayat kursinya benar, nih amalin katanya begitu. Atau ayat-ayat Quran yang lain, nih amalin. Itu bangunnya orang, waduh, saya ketemu Sunan Kalijaga, dia kata. Itu bangun, dia bilang apa? Wah, saya ketemu Sunan Bonang, dia kata. Masih amalan ayat kursi, cakep lagi. Akhirnya diamalin waktu itu ayat kursi. Padahal bacanya belepotan, kagak pernah ngaji, bacaannya rusak. Bukan ayat kursi yang salah. Setan itu tipu muslihatnya itu tadi sangat licin. Mungkin kita menganggapnya benar, justru karena dia kagak pernah belajar, akhirnya tuh setan belajar, akhirnya tuh orang belajarnya sama setan itu. Orang kata dia Sunan Kalijaga, dan bahkan setan pun ngaku begitu dalam mimpinya, saya Sunan Anu, dia kata. Masya Allah, udah tertipu dah. Lanjut. Muharabatus syaitan, memerangi setan. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, qala as-Sayyid, telah berkata oleh Sayyid Ahmad al-Rifai radhiyallahu anhu, haribu, perangilah oleh kalian asyaitana, akan setan, bi ba'dikum, dengan sebagian kalian. Maksudnya apa? Binasihati ba'dikum, dengan saling menasihati akan sebagian kalian. Bi khuluqi ba'dikum, dengan akhlak sebagian kalian. Bi hali ba'dikum, dengan keadaan sebagian kalian. Bi qali ba'dikum, dengan perkataan sebagian kalian. Maksudnya apa? Saling bergaul, saling mengingatkan. Nah, di sini pentingnya punya teman yang baik, punya teman yang mengarahkan kepada ketaatan, kesalehan. Itu termasuk upaya apa? Memerangi setan. Karena ada sebagian orang dia mengatakan, wah, kalau saya menyendiri akan saya ibadah kepada Allah, konsentrasi, tidak diganggu oleh banyak teman, tidak diganggu oleh urusan ini itu. Rupa-rupanya apa? Itu didatangkan oleh setan. Betul bahwa di antara keselamatan itu adalah uzlah. Rasulullah dalam hadis mengatakan begitu, fil uzlati as-salamah, dalam menyendiri itu terdapat keselamatan. Itu ada hadisnya begitu. Tetapi itu harus dibarengi dengan ilmu. Kalau tidak paham ilmunya, lebih gampang lagi disesatin oleh setan. Artinya orang-orang semacam kita butuh untuk dinasihati, butuh untuk diarahkan, butuh kepada guru-guru yang memberi irsyadat, petunjuk-petunjuk, masih pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu. Betul, dalam keadaan-keadaan tertentu uzlah itu menyelamatkan. Sabda Nabi begitu, fil uzlati as-salamah. Tetapi jangan tertipu juga, karena itu juga bisa dijadikan perangkap oleh setan. Kata setan, udah mandiri aja, sono naik gunung, sono bertapa, gitu, suruh bertapa lagi.
Akhirnya apa? Ini orang kagak belajar. Ini orang kagak punya guru. Ujung-ujungnya gurunya setan. Ujung-ujungnya itu. Nauzubillah. Lanjut. Husnul khuluqi, baik akhlak. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, husnul khuluqi bermula baik akhlak, maknanya badlul ma'rufi, mengerahkan atau mencurahkan kebaikan linnasi, bagi orang-orang. Itu namanya husnul khuluq, mencurahkan kebaikan bagi orang lain. Nah, tentu kebaikan bentuknya banyak. Ai al-ihsanu ilan nas, artinya berbuat baik kepada orang-orang. Wa kafful adza, dan menghindarkan bahaya, anin nas, dari orang-orang. Wa tahammulu adzal ghairi, dan menanggung bahaya orang lain. Maksudnya kalau ada orang lain menyakiti dia menanggungnya. Menanggungnya itu maksudnya apa? Sabar atasnya. Dia baik kepada orang lain, kepada siapapun, dan kalau ada orang yang hendak berbuat tidak baik kepadanya, dia bersabar. Nah, itulah namanya apa? Husnul khuluq. Itu pengertian husnul khuluq itu. Bukan husnul khuluq itu kalau lewat sampai miring-miring tangannya sampai ke bawah. Paham ya? Ya, itu juga bentuk kesopanan dalam tradisi kita. Dalam tradisi kita bentuk kesopanan. Tetapi lebih daripada itu, baik akhlak itu apa? Ini dia. Badlul ma'ruf linnas, mengerahkan kebaikan, mencurahkan kebaikan bagi orang lain. Apa bentuknya? Macam-macam. Menasihatinya termasuk, memberikan arahan kepadanya termasuk, menolong kesusahannya, kebutuhannya termasuk. Apapun bentuknya, mencurahkan kebaikan kepadanya atau menghindarkan mara bahaya dari dirinya. Nah, itu dia husnul khuluq. Faman tamassaka, maka siapa orang tamassaka, berpegang teguh, bihadhil wasaya, dengan ini wasiat-wasiat. Ya, termasuk ini dia husnul khuluq itu tadi. Fahuwa, maka dia orang minal a'laini darajatan indallah, daripada orang-orang yang ditinggikan derajatnya. Al-a'lain maksudnya yang ditinggikan, derajatan, derajatnya indallahi, bagi Allah. Lau kana, sekalipun ada dia, la yasumu, tidak berpuasa oleh dia, illa Ramadhan, kecuali bulan Ramadan. Masyaallah. Tapi orangnya akhlaknya baik gitu. Tidak pernah menyakiti orang lain, tapi kalau orang lain menyakiti dia menahan atau bersabar atasnya. Dan dia mencurahkan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain. Kewajiban kerjakan hanya yang wajib-wajib aja. Wala yusalli, dan tidak salat ala dia illa salawatil khamsa, kecuali salat yang 5. Fahuwa, maka dia orang yang husnul khuluq tersebut, karrajuli, seperti seseorang, alladzi yaqumu al-laila, yang bangun dia di malam hari, yusalli, dalam keadaan salat dia, wan nasu niyamun, dan orang-orang dalam keadaan tidur. Masya Allah, ini baik akhlak itu, husnul khuluq itu derajatnya sangat tinggi. Orang yang punya sifat demikian itu. Wa yasumu, dan seperti orang yang berpuasa, siyaman mutatabi'an, yang puasanya berlanjutan terus menerus. Hada, ini orang, wa hada, dan ini orang, yang tadi yang puasa, yang rajin ibadah,
rajin qiyamul lail dengan orang yang husnul khuluq tadi, darajatuhuma sawaun, derajat keduanya itu sama. Masyaallah. Hadza bi husni khuluqihi, ini dengan baik akhlaknya, wa dzaka bi kasratis sholati wassiyami, dan itu yang lain satu lagi dengan banyak salat dan puasa. Maksudnya salat sunnah. Masya Allah, itu derajatnya jadi sepadan sama. Karena itu ada sebagian orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah tidak dengan jalan perbanyak sholat, tidak dengan jalan perbanyak puasa, tetapi dengan husnul khuluq. Wa qala radhiyallahu anhu akmalul mu'minina, bermula paling sempurna orang-orang mukmin derajatan, derajatnya indallahi bagi Allah, man kana khuluquhu hasanan, adalah orang yang akhlaknya itu baik. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari, husnul khuluqi ma'al imani, baik akhlak disertai dengan iman, hadhihi darajatun 'aliyah, inilah derajat yang sangat tinggi. Wallahu a'lam bishawab.